SMK Negeri 2 Tanari Kebanggaan. Di pagi hari yang cerah ini kita masyarakat kita lupa selamat salam kita aturkan di tengah kehidupan yang bersama seluruh pasangan yang telah menyimaknya dari kami kawan. Perhatikan, Ananda semua ini bukan jalan-jalan. Perhatikan, akhirnya jangan dikira jalan-jalan nak. Dapat di sekolah dengan ilmu yang akan kami ini punya sesuai dengan mulai sekarang boleh kan? Setelah nanti hujan terus kamu mulai mau foto dulu? Ya bu, coba. Tinggal balik kasih orang. Cara untuk suhu kan Pak? Orang Pak Marian. Kami dari SMK Negeri 2 Batanghari sedang kunjungan industri ke Belas Mebel Jati Masuk. Grising yo. Yang mau tinggal finishing nih karena udah di warna jadi nggak jadi itu orang nggak ngerti. Orang itu semua kayu itu bisa dihaluskan, cuman cara teori kerjanya tadi pelajari aja sampai 4 kali ya kurang lebihnya. Tapi minimalis rata-rata yang gede yang apa ya potongin tinggal bikin parit ini bu, parit ini setelah lagi proses tinggal finishing aja. Kalau di finishing ini cantik nanti tempat finishingnya sekarang lagi iya caranya nanti ini tempel lagi di cekrok sampai atau bagian belakang tuh kayunya memang nggak mulus. Kayu saya kelas 1A kayak di kelas 1 Hara, kelas 1 apa, kelas 1A, 1B, 1C. Nah, tahun 80 sudah punya tahun 82 sudah punya tukang 14 kurang lebihnya tahun 82 di Pekanbaru. Sejarah Pak Masrum gitu deh. Itulah. Jadi kayak itu caranya. Kurang gosok itu coba ya. Ya, di sini kurang lebihnya 25. Ini kursi yang kayak begini kayunya ya kurang lebihnya itu tadi. Cuma harganya cuma sekitar 65-an juta. Kemarin udah dibeli orang-orang yang anu aja. Ini namanya kursi King Salman. Yang itu yang apa itu yang mata gitu. Kayu mata tadi enggak ada nampak. Kita buffetnya kayak lebih mahal. Warna emas yang dipakai ini bu, ini prosesnya ada Mas Prada silver ya. Itu namanya zaman sekarang Mas Prada atau yang Mas yang mana, yang Prada yang mana, ini harus tahu deh kamu biar nggak bingung. Ini lemari pintunya, ini lemari yang tadi yang di toko tadi ada buku itu putihnya, yang itu warna putih, yang emasnya ini, yang ini silver Prada. Ini yang ini namanya Duko Prada. Kalau Duko Prada itu ininya apa? Ini ditempelkan gini, cedit gini, nanti dikasih lem. Ini dikasih lem, ada khusus lemnya, lem jadinya emas seperti ini nanti.
sambungan tapi nggak cara ini. Istri saya juga guru. Nggak ada Pak, nggak ada yang gimana-gimana, anak-anaknya baik-baik. Danau Sipin, ya, misalnya danau di tengah kota Jambi, ya. Alhamdulillah, yang banyak kesini ke Wadako itu apa namanya? Nggak apa-apa ya, datang bercerita nih ya. Nah, itu boleh saya berdiri ya Bu ya, kalau ada saya. Ibu silakan di sana ya, sebelah sini. Nah. Mbak ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, alhamdulillah Anda dan Ibu telah ke tempat Datuk ya, ke Danau Sipin. Tahu kan, di sini tempat belajar ya, dan saya juga mengajar. Nah, Anda tahu nggak apa sih batik Jambi ada Jambi? Kesejarahnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada di itu ajarkan sekilas mengapa sih? Nah, itu jawabannya. Nah, kemudian ini adalah suatu batik juga. Ini, tapi ini bukan batik, tapi ini printing. Printing ini adalah tekstil yang bermotifkan batik. Ya, ya. Ada. Patola dipengaruhi oleh budaya, ya. Nah, kemudian ada budaya Arab. Kenapa? Dulunya kita masih beragama Hindu Buddha, kan Putri Selaras Minahasa belum Islam waktu itu, ya. Itu dipengaruhi oleh budaya Arab, ya. Terlengkap. Tidak. Nah, ini ada pengaruh. Nah, ini motif yang dipengaruhi oleh motif Cina. Ya, seorang ulama besar yang beragama Islam. Nah, itu adalah pacinannya. Kenapa? Datuk Sintai yang beragama Islam menikah dengan Putri. Lalu motifnya ada Islam yang masuk. Jadi ada pengaruh budaya Melayu mudanya. Nah, contohnya ini tumpal pada kain. Ya, kalau lihat kita tumpal pada perempuan di depannya, ini adalah pucuk kerbung. Nah, itu pucuk kerbung. Ya, itu pengaruh dari budaya Melayu tuanya. Ini ibaratnya pucuk kerbung atau rebung. Baru Nusantara. Kenapa? Kita ketahui Raja Jambi Rangka kita menikah dengan Putri Mas Kemalang merah-merah. Ini adalah motif orang-orang yang oleh budaya Mataram. Nah, kita ketahui bahasa Jambi halus itu bahasa Jawa. Nggih, kula moye tadi itu dari Jawa, dan itu yang menjadi bahasa Jambi, bahasa halus karakternya. Itu karena ada Masih ya? dan Pakubono ketiga makamnya di Jambi. Contoh batik tulis. Ya, pertama itu tadi ini kampus. Kampus ini terbuat dari papan. Jadi kalau polyester tidak bisa dibuat dari batik karena dari bahannya karet. Nah, ini contohnya. Ini paling halus. Ini adalah kereta kencana paling halus. Sama dulu bilang kapsel. Ini. Nah, ini adalah sutra. Nah, ini boleh dipegang. Karena di penelitian juga
juga karena di Cirebon itu di daerah Trusmi banyak rajinnya dari Trusmi di daerah ya di Pekalongan. Kemudian warna dari kainnya, kemudian diteruskan ke belakangnya. Jadi prosesnya sangat rumit. Maka kain batik tulis itu mahal atau mehong. Kenapa? 2 kali proses pembuatan, di depan dan di belakang. Kemudian juga nanti baru kita tembok di daunnya. Tadi kan daunnya belum sabulan tes dan tongtoria. Ini yang tongtoria ini. Ini akhirnya menjadi warna ini. Macam-macam ini. Nanti bisa Anda foto dan Anda bertanyakan. Setelah ini kita warnai biru dengan indigo, barulah kita lorot. Bukan kain jatuh yang lorot, tapi itu menghilangkan ini. Ya, kapal sanggat tapi sanggat. Jadi jangan keluar ini. Kapal laut. Ada tuh aku nggak mau pakai ini. Ini kan Kapal laut. nanti sanggat itu ada sekian. Nah, sanggat itu begini. Ini ibarat kapal. Contohnya ini dari sisa. Contohnya kalau sekarang dulu kemarin ada masa dewa-dewa akan di kalender kan bang? Ya. Nah kalendernya tuh bisa kita buat ini loh. Ini sekalender kan? Dari kertas. Itu dari kertas. Jadi sisa daripada limbah itu bisa kita buat. Bisa kita buat untuk buat jam. Cara proses melarutkan lilin tadi. Kemudian sudah kita cap menggunakan bantal, ada bantalan di situ. Nah, nanti baru warna. Kita warna ini. Setelah kita warna, baru jadi jual. Hilang lilinnya hilang tadi dengan proses dipanaskan. Ya, dipanaskan lilin. Ya. Sekarang sudah mulai kita menggunakan kancing listrik. Tapi kalau Datuk takut ketemu. Iya, lebih baik Datuk yang manual aja yang seperti itu. Oke, terus bertanya. Nanti baru Datuk terangkan. Ya, ya boleh. Putra. Ayo. Kau tadi nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan diberikan kami sebenarnya ada ujian dari kami yang bersifat kreatif dan lama dan itu bukan waktu yang selama bisa yang selama ini kami tahu bisa berpesan berbeda. Harus ada fiksasi begini, ada tujuh, ada kapu, ada tawas, ada ini tursi, asam juga bisa. Jadi itu untuk bahan pengunci daripada warna itu tidak akan luntur. Nah itu. Kemudian juga kalau proses pewarnaan alat itu memakan waktu yang lama. Maksudnya ini adalah motif Batanghari. Ya, motif Batanghari. Selendang ukuran 10. Kenapa? Datuk membuat memang ukuran 10. Karena selendang Jambi ada selendang Jambi itu beda. Ya. Kemudian motif kuno yang kita tiru di museum. Jadi antara batik Sumateraan dan batik Jawa dari segi motif
motif juga. Apa tantangan dalam melestarikan batik Jambi di era modern? Cara membuat ya motif tiga negeri, bukan kan di Jawa di tiga negeri. Tahu nggak? Yang membuat Candi Borobudur itu adalah bangsa Salendra. Bangsa Salendra itu adalah bangsa yang di Sumatera, termasuk Belanda. Jadi yang membangun Candi Borobudur adalah bangsa Salendra, bangsa di Sumatera. Ya, maka mereka memberi pelajaran pada kalian. Ya, semoga apa yang Datuk berikan bisa dimengerti. Coba kalau Datuk bertanya, tahu nggak? Batik tadi ada berapa? Pertama, batik cap. Ya benar, orang SMK itu harus tahu. Nanti ditanya, ini dari mana jurusan batik? Tapi nyatanya nggak bisa ya. Nah, jadi tinggal ibu dia bisa batik Jambi itu sudah tahu ya. Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati Datuk Senior, yang saya hormati Bapak dan Ibu pendamping, dan yang saya cintai anak-anak kami. Pertama-tama jelas kami ucapkan banyak terima kasih kepada Datuk yang atas kesempatan dan waktunya sudah memberikan penjelasan secara rinci kepada anak-anak kami. Datuk, mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat dan bukan sebagai amal sedekah jariah. Terima kasih banyak Datuk, dan yang ada di perjalanan selanjutnya mohon doanya semoga selamat berikutnya. Terima kasih. Iya, Datuk, kalian sudah mau berkunjung di tempat itu kedatangan ini. Nah, ini bukan hanya sekali saja. Kalau kalian ke Jambi ya, sebelum kita berpisah, tapi kita perlu momen untuk berfoto bersama sebagai istilah foto kunjungan kalian ke tempat itu. Oh iya, terima kasih ya. Iya. Hari sudah menuju ke sini. Ya, datang hari ke kota Jambi. Tinggal sebentar kalian. Ya, mencari ilmu dalam batik Jambi. Insya Allah kamu bahagia ke depan. Yang produk sellernya desainnya langsung desain di sini. Kalau ada di desain pakai kanva kan. PSD sama CorelDRAW. Kakaknya juga sering pakai kayak gini. Kalau mau kan jawab. Lewat jadi kakaknya yang dimana satu dipasang ini yang kawasan nih teman-teman, nanti difoto sesuai dengan informasi ini, nanti dipasang satu-satu.
Cirebon.